Tidak terima ya. Kamu bisa mencoba lagi. Malam pernikahan baru. Si kecil sangat ingin bercinta di kuda. Melihat situasi ini, si kecil segera menggunakan kekuatannya. Menggunakan tenaga mata tekanan. Bahkan dia juga mengolok-oloknya sebagai bantal sulam. Tampaknya bagus tapi tidak berguna. Memadamkan lilin dengan satu tamparan dan pergi. Setelah guru si kecil mendengar tentang ini, dia segera mencoba untuk sekali lagi mengatasi gerakan dua kata menjepit kambing dan kuda istri. Pertama-tama, si kecil menunggu sampai istri benar-benar santai dan tidak waspada. Pria muda itu melihat kesempatan. Kecil meretas kode dua kata Qian Yang Ma. Pria muda itu bernama Hong Xiguan. Awalnya adalah murid biasa di kuil Shaolin. Abbas melindungi murid-muridnya untuk melarikan diri. Meninggal tragis di bawah perlindungan kain emas Daud Harimau. Setelah bertahun-tahun belajar dan berlatih dengan tekun, keterampilan bela dirinya sudah sangat terampil. Menyadari bahwa kemampuan bela dirinya sudah mencapai tingkat yang baik, maka Hong Xiguan menetapkan keluarganya. Hong Xiguan menyerang dengan 3 pukulan dan 2 tendangan. Langsung mengusir mereka semua. Dao. Meskipun Hong Xiguan seperti harimau turun gunung, terus mengepung, namun gerakan-gerakannya dengan mudah langsung menyerang wajah si Mei dengan cakaran harimau. Namun tidak berhasil menemukan titik lemah lawan. Hong Xiguan tiba-tiba teringat nasihat istrinya sebelum pergi. Jika bisa menang, berkelahi, kesempatan untuk melarikan diri dengan cepat. Cedera tangan yang parah, merusak energi vital. Hong Xiguan baru saja melarikan mengikutinya. Dia segera menggunakan kekuatan dalamnya. Dia mendorong langsung sebuah tungku tembaga berat 10 muncul tepat waktu. Melindunginya dari serangan mematikan. Dan memberitahu Hong Xiguan sebelum mati, kesempatan untuk melarikan diri. Setelah pulang ke rumah, dia segera membuat sebuah patung tembaga. Untuk mengungkap rahasia jubah besi dan jubah emas Taois berjenggot putih, Hong Xiguan membuat sebuah patung meniru jalur aliran meridian. Menggunakan pukulan harimau setiap hari. Memukul titik akupun dengan cara ini, setelah bertahun-tahun belajar dengan tekun. Sekarang, Hong Xiguan dapat menemukan jalur meridian. Ia pergi sendirian menuju kuil untuk membalas dendam. Menghadapi serangan dari sekelompok penjahat. Namun musuh dengan kejam. Dengan cepat ia maju terus. Ia membunuh di depan Patriark Bai Mei. Dengan rimau untuk menyerang titik akupuntur Bai Mei. Setelah beberapa serangan saling bertukar, Bai Mei juga menyerang. Sementara itu, Hong 11 Guan terus menyerang dengan memanfaatkan momen ini. Setiap serangan lawan. Tidak hanya itu, dia juga tidak berhasil menembus baju besi dan jubah emas tua. Seguan bersiap untuk menyerang lagi. Dia melirik sekelilingnya. Melalui bayangan dari kendi wangi, dia melihat bahwa pikir panjang. Hong 11 Guan segera melancarkan serangan hebat ke arah Bai Mei. Terlihat dia menendang, mengunci, setelah menyeret tubuh Hong Xiguan sejauh 5 meter. Kemudian mengayunkan Tin San Hang. Memutusnya dan menantang. Nak, meskipun kamu sangat mengerti titik akupuntur dengan baik, sayangnya, tetapi telah dipindahkan ke kepala. Mendengar kata-kata ini, Hong Xiguan sangat terkejut. Sedih dan marah. Di depan ibunya, dia bersumpah untuk membalas dendam atas nama ayahnya. Agar bisa seni bela diri He Xingquan. Dia menyadari bahwa dia harus menggabungkan kedua gaya tinju tersebut menjadi satu. Dia mencari buku catatan jurus harimau ayahnya. Setelah bertahun-tahun berlatih dengan keras, akhirnya ia berhasil menggabungkan baga dengan api yang membara. Kemudian ia mengeluarkan tenaga dengan cepat. Tangan kiri adalah harimau ayahnya. Hari-hari berlalu dengan rutinnya. Setelah bertahun-tahun berlatih dengan keras, akhirnya ia pergi sendirian ke kuil Tao. Ia mengetahui bahwa si rambut putih sedang dalam meditasi di dalam ruangan. Ia mengeluarkan tenaga dengan cepat. Ia menyerang dengan jurus harimau. Namun, ia bagian bawahnya. Sementara itu, Bai Mei bereaksi dengan cepat. Langsung menendangnya hingga terlempar sekitar. Siapa namamu? Mengeluarkan gerakan untuk menggoda Hong Wending. Memainkan trik di Hong Wending. Dan mengancam akan mengangkatnya sebagai anak angkat. Setik vital Bai Mei. Namun tidak berhasil melukainya sedikit pun. Melihat situasi rambut putih Bai Mei. Ekspresi ini membuat Bai Mei bingung. Apa jenis bela diri ini? Menggabungkan dua jenis bela diri menjadi satu. Bai Mei segera mempersiapkan diri dengan semangat penuh. Bai Mei masih belum mendominasi. Dalam sekejap, dia menjadi tidak berdaya. Mereka bertarung dan menang. Maka Hong Wending mundur sambil bertarung. Kemudian dia pura-pura mati dengan menjulurkan lidahnya. Menjulurkan tenaga dan menyerang. Dia melompat dan naik ke atas Bai Mei. Dan dia menggunakan gerakan Qian yang eskan diri. Dia langsung marah. Dia berputar di tempat. Dan pada saat ini, Hong Wending kemudian menggunakan cakaran dua naga bermain dengan mutiara. Menyodok mata tua yang keriput. Dalam sekejap, dia berhasil merusak baju besi dan langkah kakinya. Dia langsung tergelincir dan terjatuh dari tangga batu. Dia langsung mati karena